Berjumpa kembali di video penuh inspirasi bersama saya, Nida Fitria, peserta Latsar CPNS Angkatan 23 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran agenda 2, yaitu tentang akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Akuntabilitas dan responsibilitas sering sekali dipersepsikan mempunyai makna yang sama. Tetapi, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan yang bertanggung jawab antara dua belah pihak, yaitu antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Aspek yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 poin. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu sebuah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, yaitu pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi, yang memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Sedangkan akuntabilitas stakeholder, yaitu akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Bentuk aktualisasi akuntabilitas di lingkungan kerja, dalam hal ini sebagai ASN di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Tengah, terdiri dari 2 aktualisasi. Yang pertama, akuntabilitas organisasi. Laporan kinerja triwulan merupakan bentuk akuntabilitas dari bagian pengadaan barang atau jasa yang berisi capaian berdasarkan fungsi, kinerja, dan keuangan dalam rentang waktu per 3 bulan untuk selanjutnya dilaporkan kepada stakeholders. Bentuk aktualisasi yang kedua yaitu akuntabilitas individu. Sebagai CPNS, saya dituntut untuk melaporkan sasaran kerja pegawai setiap bulannya. Karena SKP
RKP merupakan bentuk tanggung jawab terhadap instansi selaku pemberi kewenangan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan terima kasih.